Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sepertinya belum semua menjawab salam ibu ya. Ayo, fokus semua. Sekali lagi ibu mau mengucapkan salam ya. Ibu harap semuanya menjawab dengan semangat. Boleh ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, semuanya sudah menjawab salam ibu. Ibu senang ya, karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas ini. Kita bisa berkomunikasi secara tatap muka. Ibu lihat semuanya rapi hari ini, semuanya bersemangat, semuanya sudah siap untuk belajar. Ibu senang sekali. Ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau meminta tolong pada ketua kelas. Ketua kelas di kelas ini adalah Jeffrey. Iya, Ibu lupa. Jeffrey, boleh ya tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Ayo nak, silakan dipimpin. Amin. Terima kasih Jeffrey sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, anak-anak ibu yang udah siap untuk belajar hari ini, ibu mau nanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Sekretaris boleh tolong bantu ibu ya? Boleh bantu ibu memberikan nama-nama yang tidak hadir hari ini? Oh, tidak ada yang tidak hadir? Wah, ibu suka kelas ini, semuanya rajin, mantap ya. Semuanya berarti bersemangat untuk mencari ilmu ya. Ibu mau mengingatkan anak-anak, sekarang sudah memasuki musim hujan, jadi harus jaga kesehatan ya. Jangan sampai ada yang kurang minum, jangan sampai ada yang kurang istirahat. Hidup ini harus seimbang anak-anak. Jangan sampai kalian sakit ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke pekan akhir semester. Kita akan mengikuti ujian akhir semester. Jadi harus persiapkan diri kalian. Jangan sampai ketinggalan pelajaran karena sakit. Ya, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah teks prosedur. Tapi sebelum ibu masuk ke materi teks prosedur, ibu mau bertanya, adakah yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi apa? Ada yang mau bantu ibu? Boleh, Rifki. Boleh Rifki. Coba berikan jawaban. Apa materi kita sebelumnya, Rifki? Ya, betul. Materi sebelumnya adalah teks berita. Anak-anak, kita sudah mempelajari terkait teks berita dari definisi, lalu juga kita sudah mempelajari tentang struktur dari teks berita, kita sudah mempelajari tentang ciri kebahasaan dan sebagainya. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan terkait materi sebelumnya? Ada? Karena anak-anak, ibu tidak mau ya kita lanjut ke materi berikutnya, padahal kalian masih ada yang belum paham terkait materi sebelumnya. Jadi ibu mau bertanya dulu, adakah yang mau bertanya? Mungkin ada yang masih bingung dari struktur berita atau dari ciri kebahasaan teks berita, ada? Tidak? Oke, kalau tidak ada, ibu anggap kalian semua sudah paham ya terkait teks berita. Ya, baik anak-anak ibu. Hari ini seperti yang sudah ibu katakan tadi, kita akan mempelajari materi baru mengenai teks prosedur. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
Ibu berharap kalian mampu menyusun teks prosedur dengan memperhatikan jenis, struktur, dan ciri kebahasaan yang tepat. Dan Ibu juga berharap kalian mampu mempresentasikan, menanggapi, dan menganalisis teks prosedur yang telah disusun secara teliti. Ya, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Ibu akan langsung masuk ke materi teks prosedur. Ya, anak-anak Ibu mau bertanya lagi. Adakah yang tahu apa pengertian dari teks prosedur? Tidak apa-apa, kemukakan saja dengan bahasa kalian. Tidak apa-apa, Ibu akan tetap menghargai. Ada yang mau membantu Ibu memberikan pendapat? Kira-kira apa teks prosedur itu? Boleh, Kristiani boleh. Teks yang membantu kita melakukan sesuatu. Benar, tidak salah ya. Terima kasih Kristiani sudah membantu memberikan jawaban. Mungkin ada lagi yang mau memberikan jawaban apa kira-kira pengertian dari teks prosedur? Ada? Ibu masih menunggu. Tidak ada? Ya, baik, kalau tidak ada, Ibu langsung ya, perhatikan salin dia Ibu ya. Ya, anak-anak, bisa dilihat di salin dia Ibu, pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Ya, anak-anak, betul yang tadi Kristiani katakan. Teks yang membantu kita melakukan sesuatu itu adalah teks prosedur. Betul, karena teks prosedur itu memang berisi langkah-langkah, berisi tahapan-tahapan untuk melakukan suatu hal. Dan tentu tujuan dari teks prosedur adalah mempermudah kita ya dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, teks prosedur itu tujuan berikutnya adalah menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu secara berurut. Jadi bukan hanya untuk melakukan sesuatu anak-anak teks prosedur itu, tapi juga bisa untuk menggunakan suatu barang misalnya, atau membuat suatu makanan, masakan misalnya, seperti itu ya. Nanti Ibu berikan contoh-contoh teks prosedur ya. Ya, anak-anak, sebelum Ibu lanjut lebih dalam, Ibu mau menunjukkan contoh dari teks prosedur. Karena nanti ada tugas untuk anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng, yaitu kalian akan menulis teks prosedur. Nanti lebih lanjutnya Ibu akan beritahukan di akhir ya. Untuk sekarang Ibu mau menunjukkan contoh dari teks prosedur terlebih dahulu supaya anak-anak Ibu tidak bingung. Jadi ini anak-anak, bisa dilihat di salin dia. Nah, cara membuat jus mangga. Ada bahan-bahan yang digunakan, ada alat-alat yang digunakan, lalu ada cara membuat. Nah, anak-anak, coba anak-anak bisa lihat dulu, ada bagian judul, ada bagian bahan-bahan, ada bagian alat-alat, lalu ada cara membuat juga. Boleh dilihat-lihat dulu anak-anakku ya. Oh, seperti ini ya teks prosedur. Coba dipahami dulu contohnya ya, sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam lagi. Sudah? Baik. Ibu lanjutkan ya anak-anak. Jadi anak-anak Ibu, teks prosedur itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Yang kedua ada teks prosedur protokol. Yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Anak-anak, kalau teks prosedur sederhana itu apa sih? Ada yang mau bantu Ibu memberikan jawaban?
Boleh, Rido, boleh. Teks prosedur sederhana adalah teks yang sederhana. Terima kasih Rido ya untuk jawabannya. Ya, anak-anak, dari namanya saja sudah sederhana. Berarti teks prosedur sederhana ini berisi tahapan atau langkah-langkah yang sederhana. Benar, Rido, tidak salah. Ya, anak-anakku, biasanya teks prosedur sederhana ini hanya terdiri dari 2-4 langkah saja. Nah, urutannya tidak bisa ditukar. Jadi harus berurut kalau teks prosedur sederhana. Nah, dan biasanya dalam teks prosedur sederhana itu, alat dan bahan yang digunakan tidak terlalu banyak. Contohnya apa ya? Nah, anak-anak, Ibu ada 3 gambar di sini. Yang pertama, ada gambar apa? Iya, pinter anak-anak Ibu nih. Ada tangan yang sedang memegang remote, televisi. Kira-kira mau ngapain? Iya, menyalakan televisi. Ya, jadi menyalakan televisi itu bisa dijadikan salah satu contoh dari teks prosedur sederhana karena memang langkah-langkah dan tahapannya tidak banyak ya untuk menyalakan televisi, itu hanya terdiri dari beberapa langkah dan alat dan bahan yang digunakan pun hanya remote dan televisi. Dan mungkin alat-alat lainnya seperti stop kontak atau listrik gitu ya. Pokoknya memang tidak banyak alat dan bahan yang digunakan. Oke, berikutnya ada tangan lagi yang sedang pinter menyetrika pakaian. Nah, anak-anak, cara menyalakan setrika dan menggunakannya itu juga termasuk teks prosedur yang sederhana. Berikutnya ada rice cooker. Iya, cara menggunakan rice cooker atau cara memasak nasi menggunakan rice cooker itu juga termasuk contoh dari teks prosedur sederhana. Lanjut, ada teks prosedur protokol. Ada yang mau bantu Ibu nggak baca definisinya? Biar Ibu istirahat dulu. Boleh, ada? Boleh deh. Kalau tidak ada Ibu mau tunjuk. Ibu tunjuk siapa ya? Ini deh yang baris kedua nih. Zevanya, boleh bantu Ibu ya? Ya, terima kasih Zevanya sudah membacakan pengertian teks prosedur protokol. Jadi anak-anak, teks prosedur protokol itu berisi tahapan atau langkah kerja yang lebih fleksibel karena urutan langkah atau tahapannya bisa diacak dan jika langkahnya diacak pun tujuannya tetap masih akan tercapai. Jadi berbeda dengan teks prosedur sederhana. Kalau teks prosedur sederhana memang harus sesuai dengan urutan. Sedangkan kalau teks prosedur protokol dia bisa langkah-langkahnya diacak. Gitu. Jadi memang teks prosedur protokol ini sifatnya fleksibel. Contohnya apa sih? Nah, ada yang suka nggak nih? Apa sih? Namanya ini mie instan ya, mie instan. Siapa yang suka makan mie instan, apalagi lagi musim hujan gini ya. Kalau di rumah lapar terus lagi hujan, paling nikmat makan mie instan ya. Tapi nggak boleh sering-sering ya anak-anak Ibu ya, harus jaga kesehatan loh. Kurangin makan-makan mie instan gini ya. Perbanyak makan sayur. Ya, lanjut. Contoh dari teks prosedur protokol adalah cara membuat mie instan. Mengapa? Karena dalam proses pembuatan mie instan itu bisa langkah-langkahnya diubah-ubah tidak sesuai urutan. Misalnya, kalau kalian tim masukin bumbu ke mangkuk atau masukin bumbunya langsung ke dalam air rebusan.
Oh, kalau Kristi lebih suka apa? Oh, kalau Kristi lebih suka ke mangkok. Kalau Rifki. Oh, kalau Rifki lebih suka bumbunya dimasukin ke air rebusan. Nah, tapi dua-duanya tetap jadi mie instan kan? Tetap jadi mie instan yang enak itu kan, walaupun cara masak kalian berbeda kan? Nah, itu dia ya anak-anak. Jadi, kalau teks prosedur protokol itu walaupun caranya berbeda pun tetap bisa tercapai tujuannya. Jenis teks prosedur ketiga. Ada teks prosedur kompleks. Anak-anak, kalau teks prosedur kompleks ini dari namanya saja sudah kompleks. Jadi memang tahapan atau langkah-langkah dalam teks prosedur ini sedikit agak rumit dari jenis-jenis teks prosedur yang lainnya. Lebih kompleks tahapan-tahapannya dalam teks prosedur ini. Nah, tahapan dan langkahnya pun harus ditempuh secara urut. Dan bahkan ya, terkadang ada subtahapannya. Jadi contohnya ya. Nah, contohnya adalah cara membuat KTP elektronik misalnya. Nah, yang pertama, bawa fotokopi kartu keluarga dan KTP ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdekat. Nah, terus lanjut lagi nih, verifikasi data. Terus ada lagi di bawahnya kan, dan pengambilan pas foto. Jadi ada subtahapannya. Jadi ada yang di bold, baru di bawahnya pun ada lagi kan, tahapan yang menjelaskan dari kalimat yang ditebalkan gitu. Nah, ini contohnya ya anak-anak ya. Jadi memang lebih kompleks ya tahapan dalam teks prosedur kompleks. Namanya saja sudah kompleks ya anak-anak. Boleh dilihat dulu contohnya ya. Baik, anak-anak ibu. Lanjut ya. Nah, ada struktur dari teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat ada penegasan ulang. Nah, yang tadi Ibu sudah tunjukkan di awal, cara membuat jus mangga. Nah, tadi sesuai dengan struktur, kira-kira tujuan ada di mana ya anak-anak? Betul, tujuan itu letaknya ada di bagian judul yang paling atas. Cara membuat jus mangga. Pintar anak-anak ibu. Lanjut, kalau material. Iya, ada di bahan-bahan yang digunakan dan alat-alat yang digunakan. Lanjut, ada langkah-langkah. Langkah-langkah sudah pasti di cara membuat ya. Ibu yakin kalian sudah paham. Nah, anak-anak kira-kira penegasan ulang ada tidak di teks prosedur ini? Ada? Di mana? Yakin? Iya, anak-anak, di dalam teks prosedur cara membuat jus mangga ini tidak ada penegasan ulang. Jadi, anak-anak, penegasan ulang di sini bersifat opsional. Jadi, bisa ada ataupun tidak, tergantung dari kalian yang menulis teks prosedur tersebut. Tapi kalau misalnya ada dalam teks biasanya seperti apa sih, Bu? Nah, penegasan ulang biasanya di dalam teks itu seperti ini anak-anak. Jadi, cara membuat jus mangga adalah seperti langkah-langkah di atas. Selamat menikmati, gitu. Jadi itu penegasan ulangnya. Atau ada lagi, demikianlah cara membuat jus mangga. Semoga bermanfaat. Nah, itu contoh penegasan ulang dalam teks prosedur. Nah, anak-anak, lanjut ya. Ada ciri kebahasaan teks prosedur. Anak-anakku, yang pertama ada menggunakan kata kerja imperatif. Nah, ada yang tahu kata kerja imperatif itu apa? Iya, benar. Jadi kata kerja imperatif itu contohnya kayak masukkan, lalu aduklah gitu ya. Itu kata kerja imperatif. Nah, lalu ada menggunakan bahasa teknis. Nah, bahasa teknis ini adalah bahasa atau
kata-kata yang memang kita gunakan untuk menjelaskan suatu proses. Misalnya, kalau dalam pembuatan mie instan, rebuslah air, kayak gitu. Jadi emang ada teknisnya kan, ada prosesnya gitu ya. Itu contoh dari menggunakan bahasa teknis. Lanjut, menggunakan konjungsi temporal. Nah, apa sih konjungsi temporal? Konjungsi temporal ini adalah kata-kata hubung yang menjelaskan waktu. Kayak misalnya ya anak-anak, setelah itu masukkan bumbu ke dalam mangkok. Lalu tuangkan mie ke dalam mangkok. Dan aduk bumbu dengan mie tersebut sampai bumbu menyatu sepenuhnya. Kayak gitu. Jadi kayak ada lalu, setelah itu, kemudian, itulah konjungsi temporal. Nanti anak-anak boleh cari lagi dari sumber-sumber lainnya apa aja sih konjungsi temporal itu ya. Lanjut, ada menjelaskan alat dan bahan. Ibu harap kalian paham ya ciri kebahasaan dari teks prosedur. Ya, anak-anak, materi pembelajaran hari ini sudah selesai dan yang kalian tunggu-tunggu, Ibu akan memberikan tugas berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Ibu mau tugasnya dikerjakan di kelas, tidak dibawa pulang ke rumah karena nanti untuk tugas di rumah ada tugas yang lainnya dan dikumpulkan minggu depan kalau tugas di rumah. Tapi kalau yang sekarang Ibu mau dikumpulkan sebelum jam pelajaran Ibu selesai. Gampang tugasnya, mudah anak-anak, tenang. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi LKPD-nya akan dikerjakan secara berkelompok. Kalian akan menulis teks prosedur. Ya anak-anak, tunggu sebentar, Ibu akan mengeluarkan alat Ibu. Kira-kira apa ya? Nanti kalian akan menulis teks prosedur. Cara menggunakan alat yang akan Ibu tunjukkan. Anak-anak boleh perhatikan dulu sebelum kalian mengerjakan LKPD. Seperti yang sudah Ibu katakan, Ibu sudah mempersiapkan satu alat dan Ibu mau kalian menuliskan teks prosedur cara menggunakan alat ini. Ya, tidak boleh mencari di internet. Ibu mau kalian benar-benar belajar cara menulis teks prosedur sesuai dengan yang tadi Ibu sudah ajarkan ya. Ibu sudah ajarkan struktur dari teks prosedur, Ibu sudah ajarkan ciri kebahasaan tadi ya. Ada konjungsi temporal, ada juga tadi istilah teknis dan lain sebagainya. Ibu harap kalian bisa memasukkan ya dalam teks prosedur kalian yang mau kalian tulis. Dan alatnya adalah panci listrik. Nah, selain itu, Ibu juga mau kalian tulis di LKPD kalian, kira-kira cara menggunakan panci listrik ini termasuk jenis teks prosedur apa? Tadi Ibu sudah jelaskan ketiga jenis dari teks prosedur. Coba kalian teliti dulu kira-kira cara menggunakan panci listrik ini termasuk teks prosedur apa ya, gitu. Oke, baik. Sudah dipahami anak-anak? Ibu mau tegaskan tugas ini akan dikumpulkan sebelum mata pelajaran Ibu berakhir. Jadi kalian bersama dengan kelompok harus menulis teks prosedur, tidak boleh menggunakan gawai kalian. Ibu tidak mau ya ada yang copy paste dari Google atau sumber-sumber lainnya. Ibu mau kalian benar-benar menulis sesuai dengan pemahaman kalian, sesuai dengan bahasa kalian ya. Ibu tidak mau kalian
hanya sekedar copy paste dari internet. Jadi ibu mau kalian bekerja sama bersama teman sekelompok kalian. Baik anak-anak, ibu tunggu pengerjaan tugas hari ini sekitar 20 menit lagi ya. Silakan anak-anak, selamat bekerja. Baik anak-anak, sudah 20 menit ibu menunggu kalian. Ibu juga tadi sudah berkeliling untuk melihat sekilas pekerjaan masing-masing kelompok. Ibu senang ya, kalian di sini sudah mencoba untuk menulis teks prosedur sesuai dengan pemahaman kalian. Dari materi yang tadi ibu sudah terangkan, kalian sudah berhasil menulis teks prosedur walaupun ibu belum cek ya. Nanti ibu akan cek di kantor. Boleh dikumpulkan dulu. Boleh Kristiani boleh bantu ibu untuk mengumpulkan LKPD setiap kelompok ya. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum ibu mengakhiri, sebelum ibu menutup, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Mungkin ada yang belum jelas. Ada? Tidak ada yang mau bertanya? Kalau gitu ibu yang bertanya ya. Anak-anak, siapa yang mau menerangkan kembali apa itu teks prosedur? Boleh Rifki. Rifki nih mantap. Aktif nih Rifki. Boleh Rifki? Ya, betul. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan atau langkah untuk mempermudah kita melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, atau membuat sesuatu. Pinter, terima kasih Rifki. Ibu yakin juga anak-anak ibu yang lain sudah paham ya. Baik anak-anak, kalau gitu ibu mau ada yang bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum ibu yang simpulkan, ibu mau dari kalian terlebih dahulu. Ada? Ada. Ayo dong, sudah mau kelas 12, masa tidak berani menyimpulkan? Boleh. Rania, boleh. Ya, betul sekali ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan, langkah untuk menggunakan, membuat, melakukan sesuatu. Lalu teks prosedur ada 3 jenis, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Lalu dari ciri kebahasaan juga ada istilah teknis, ada konjungsi temporal menjelaskan alat dan bahan. Lalu yang berikutnya juga ada struktur, ada tujuan, ada material, lalu ada langkah-langkah, dan ada penegasan ulang yang bersifat opsional. Oke, baik anak-anak. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua sudah aktif, sudah fokus untuk pembelajaran hari ini. Ibu senang sekali hari ini ya, karena ibu bisa mengajar kalian dengan semangat, kalian juga menyimaknya dengan semangat, kalian aktif menjawab setiap pertanyaan ibu hari ini. Ibu senang, semoga di pertemuan berikutnya kalian lebih semangat lagi, lebih aktif lagi di kelas ya. Karena keaktifan kalian juga ibu nilai anak-anak ya. Baik, anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, demikianlah materi dan pembelajaran hari ini. Ibu harap bisa bermanfaat buat kalian. Sekali lagi ibu ingatkan, jaga kesehatan anak-anak, banyak minum, istirahat yang cukup ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.